Selamat pagi semua rekan-rekan, mahasiswa dan asesor sertifikasi dosen 2025. Perkenankan kami memperkenalkan diri sebagai salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Nama kami adalah Yohanes Joni Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Akuntansi, S2 kami Magister Manajemen dengan NIDN 0313017701. NUPTK kami adalah 14457556561301112. Kami dari STM Trisakti, dosen program studi D3 Asuransi Kerugian, juga mengajar di program S1 Manajemen, juga di D3 Asuransi Kerugian. Berikutnya kita akan masuk, kami akan mencoba share materi perkuliahan untuk materi pertemuan 13 sebagai berikut. Akan mencoba mengajar manajemen investasi, kode mata kuliahnya adalah MNV 6236, SKS-nya 2 SKS, sifatnya wajib. Ya, deskripsi. Deskripsi mata kuliah, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai konsep teori, dan prinsip-prinsip yang akan mendasari dalam pengembangan penentuan strategi investasi. Jadi, mata kuliah ini itu sebenarnya adalah lanjutan ya dari manajemen keuangan. Mungkin juga ada hubungannya dengan matematika keuangan, ada hubungannya dengan statistika. Pada mata kuliah manajemen investasi ini diharapkan ada penerapan ya. Ini diturunkan dari CPL, program studi diturunkan dari eh, sehingga dari CPL dapat diturunkan menjadi sub CPMK. Ada 15 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar investasi, membedakan investasi dari konsumsi, mengidentifikasi proses keputusan investasi. CPMK 2, sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengklasifikasi sekuritas, menjelaskan reksadana, menghitung return dan risiko investasi. Lalu, untuk CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme perdagangan, analisis faktor-faktor di pasar modal. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu membedakan return dan risiko, perbedaan return, analisis diversifikasi portofolio. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan portofolio optimal, membedakan aset berisiko bebas risiko, serta menganalisis preferensi investor. Sub CPMK Sub CPMK 6, mahasiswa mau menjelaskan model keseimbangan investasi. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu membandingkan APM dan APT. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis hipotesis pasar modal efisien serta implikasinya. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan obligasi dan menghitung hasil investasinya. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menilai obligasi, menganalisis hubungan tingkat bunga, maturitas, kupon, dan harga obligasi. Sub CPMK 12 sama dengan 11. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu menjelaskan nilai saham, penilaian saham, menghitung return dan pertumbuhan. Sub 14 dan 15 sama, yaitu dengan sub CPMK 13. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan coba menjelaskan materi-materi yang ada berkaitan ya, materi perkuliahan pembelajaran itu ada 12 ya. Seperti yang dijelaskan pada CPMK 1 sampai dengan 15 karena ada beberapa yang sama, maka menjadi 12 ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi investasi, proses keputusan untuk kesejahteraan finansial. Dua, menganalisis sekuritas di pasar ekuitas, obligasi, derivatif, reksadana, menghitung return dan risiko. Tiga, memahami perdagangan di pasar modal. Empat, menganalisis return, risiko, dan diversifikasi. Ya, portofolio investasi. Lima, konsep dasar preferensi investor dalam pembentukan portofolio optimal.
6 model-model keseimbangan dalam pasar keuangan, 7 persamaan perbedaan antara CAPM dan APT dalam analisis investasi, 8 konsep dan pengujian hipotesis, hipotesis pasar modal efisien serta aplikasinya dalam investasi, 9 konsep karakteristik jenis dan hasil investasi obligasi, 10 penilaian harga, faktor yang mempengaruhi obligasi, 11 menjelaskan nilai intrinsik nilai pasar saham, pendekatan penilaian saham serta menentukan tingkat return yang disyaratkan dan tingkat pertumbuhan, 12 menganalisis pendekatan top down, variabel makro dan proyeksi pasar modal. Sistem pembelajaran atau mode pembelajaran manajemen investasi. Di SMA Trisakti, kami itu menggunakan metode sistem pembelajaran perkuliahan itu tatap muka. Dari pertemuan 1 sampai dengan 14 tatap muka sinkronus. Ya, jadi kita ketemu di kelas, lalu kemudian kami juga memberikan tatap muka yang asinkronus. Ya, ya, itu bisa diakses 24 jam setiap saat. Apa saja yang bisa diakses? Itu adalah materi. Jadi kami dosen menyampaikan materi, siswa akan mengakses materi PPT dan sebagainya. Lalu yang kedua mereka juga diberi ada kuis. Ya, kuis itu pilihan berganda. Bisa pilihan berganda, ya, bisa juga eh, tugas. Kalau tugas itu berarti adalah eh, soal kasus ya, soal urean begitu. Itu melalui kita menggunakan learning management system yang disuplai oleh si AKAP online, yaitu salah satunya Edlink. Edlink itu adalah aplikasi pembelajaran online. Sehingga bisa dikatakan, jadi bagaimana tatap muka, luring, atau online? Jadi kami menggunakan hybrid ya sistem pembelajaran. Tatap muka di kelas, ketemu sesuai jadwal mata kuliah, lalu mahasiswa bisa mengakses materi dan tugas-tugas selama kapanpun mereka mau, yaitu dengan metode pembelajaran manajemen investasi. Metode pembelajaran investasi yaitu adalah pemberian materi, ya. Dosen ya delivering, ya, dosen memberikan ceramah. Lalu ada interaksinya, pemberian tugas kelompok maupun individu, lalu diskusi, tugas makalah, studi kasus dan pembelajaran kelompok, mencari materi YouTube sesuai dengan topik pertemuan. Siswa itu mendapatkan dari berbagai sumber, ya, baik dari dosen, dari luar maupun dari temannya sendiri. Interaksinya, apakah ada interaksi di perkuliahan, ya? Biasanya setiap perkuliahan pada mata kuliah manajemen investasi itu ada 3, pembukaan, isi pembelajaran, dan menutup. Pembukaan biasanya dosen memberi sapaan, kabar mahasiswanya, baik, sehat, dan sebagainya. Lalu materi perkuliahan sebelumnya direview. Isi pembelajaran. Nah, delivering, materi, tanya jawab selama penjelasan materi, ada tes sebelum pembelajaran, tes sesudah pembelajaran, bisa dengan diskusi dan penutup. Ya. Sedangkan pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada sistem penilaian mata kuliah teknik indikator yaitu pada pertemuan 13. Sebenarnya ada 13 dan 15 tapi pada hari ini kita menjelaskan pada pertemuan 13 yaitu menjelaskan konsep ketepatan dalam menjelaskan konsep nilai saham, intrinsik, nilai pasar, faktor yang mempengaruhinya. 13.2 adalah ketepatan menerapkan metode menilai saham berdasarkan data yang tersedia. Jadi semua pendekatan dalam menilai saham itu benar, ya, tetapi bergantung pada pendekatan data yang tersedia. Sedangkan pustaka kami menggunakan pustaka-pustaka yang satu dari luar negeri, kedua ada hubungannya dengan asuransi. Yang pertama adalah New Life Insurance Investment Advisor dari Ben Baldwin, ya, 2021. Lalu Tandelene Eduardus, Portofolio dan Investasi, tahun 2024, Jogianto, 2024, Teori Portofolio Analisis Investasi, Bodi, 2024, Marcus Investment 10 Edition, New York McGraw-Hill. Jadi untuk materi perkuliahan, ya, demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Ini identitas kami Yohanes Joni Kurniawan, NEDN, NUPTK, Program Studi D3 Asuransi Kerugian, STMA Trisakti. Berikutnya kita akan masuk pada mata kuliah manajemen investasi. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa pada hari ini. Pagi, terima kasih. Hari ini kita masuk di bab 13 ya. Dengan materi saham dan penilaiannya. Ya.
Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari obligasi ya. Obligasi itu apa? Obligasi itu adalah kalau bagi perusahaan adalah bagi kita sebagai perusahaan maka berarti kita membuat surat pengakuan hutang kepada orang lain. Dan kita akan memberikan bunga melunasi utang beserta bunganya. Ya. Biasanya kurun waktunya 1 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Nah, itu berarti surat pengakuan hutang obligasi. Letaknya kalau di neraca itu adanya di pasifa, ya, di hutang. Ya. Lalu ada tingkat bunganya. Tingkat bunganya di atas suku bunga deposito, di atas suku bunga tabungan. Ya. Dia lebih aman, lebih terjamin karena biasanya yang mengeluarkan itu ada ratingnya, ada rating. Lalu ada harga obligasi. Harga obligasi dijual itu biasanya berdasarkan harga tertentu, misalnya 1 juta, bisa juga harganya dijual di bawah yang tertera 900.000, ya. Tetapi nanti di akhir akan dikembalikan sebesar 1 juta misalnya. Ya, itu sebelumnya. Ya, untuk pertemuan hari ini, ya. Kalau minggu kemarin itu adalah obligasi, maka hari ini itu adalah kita mempelajari saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan. Ya. Jadi kalau kita jual saham, perusahaan kita jual saham berarti kita mengajak orang lain menjadi pemilik perusahaan kita. Saham itu adalah bukti kepemilikan. Letaknya di aktiva, investasi saham. Ya, kalau di laporan keuangan. Pada hari ini kemampuan akhir yang diharapkan Anda sebagai mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini Anda bisa menjelaskan apa itu nilai intrinsik, ya, nilai teoritis, ya, dan nilai pasar saham. Jadi ada perbedaan ya, antara nilai intrinsik dengan nilai pasar saham. Yang kedua, Anda juga mampu menjelaskan menilai harga saham itu gimana. Ada berbagai macam pendekatan penilaian harga saham. Jadi ini untuk tujuan mata kuliah kemampuan akhir yang diharapkan atau CP mata kuliah pada hari ini. Materi kuliah adalah ada 4. Ya. 1 nilai intrinsik, nilai teoritis. Nilai pasar. Bagaimana saham itu diperjualbelikan di pasar. Yang kedua pendekatan nilai sekarang, present value. Yang kedua adalah pendekatan model diskonto, dividen. Dan yang ketiga, 4 adalah PER, price earning ratio. Berikutnya. Nah, sebelum kita masuk pada kuliah, kita melakukan pretest, ya, tes di awal atau assessment awal. Ya, yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang nilai intrinsik atau nilai pasar saham. Siapa yang mau menjawab? Andi, silahkan. Nilai intrinsik itu nilai sesungguhnya secara teoritis. Jadi nilai pasar itu nilai harga saham sekarang. Ya, jadi nilai intrinsik itu apa? Nilai teoritis. Ya, nilai pasar saham sekarang. Oke, berikutnya nilai pasar saham. Apa itu nilai pasar saham? Bukan nilai keseluruhan sebuah perusahaan dinilai dari harga sahamnya di pasar modal. Oke, jadi ketika saham itu diperjualbelikan di luar perusahaan, maka dia mempunyai nilai yang berbeda, itulah nilai pasar saham di pasar modal. Berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana cara pendekatan nilai sekarang suatu saham? Siapa yang mau menjawab? Ya, oke. Jadi pendekatan nilai sekarang suatu saham itu seperti metode valuasi yang untuk memperkirakan nilai intrinsik si saham itu dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan diterima investor di masa depan ke nilai saat ini.
Oke, berarti mendiskonto dengan metode diskonto. Oke, satu. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Oke, apa yang Anda ketahui? Pendekatan ini, pendekatan nilai sekarang ataupun value biasanya dilakukan dengan menggunakan metode distorted cash flow atau DCF. Untuk berikut 8 langkah umumnya. Yang pertama, proyeksikan arus kas masa depan. Yang kedua, tentukan tingkat diskonto. Yang terakhir ada diskontokan arus kas tersebut ke nilai saat ini. Ya, masih diskonto ya. Yang lain? Belum, ya nggak apa-apa ya. Jadi pendekatan itu tidak hanya diskonto. Tadi ada apa? Ada per, ya. Terus ada apa? Present value, ya. Oke. Baik, karena memang belum kita pelajari, tapi teman-teman sudah masuk, nggak apa-apa. Ya, jadi kita masuk pada pengertian dasarnya dulu, ya, saham. Tadi Pak Joni di awal menjelaskan bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan. Ya, ini lebih lengkap lagi, surat berharga. Saham itu surat berharga. Yang diterbitkan siapa? Emiten. Emiten itu perusahaan bahwa saya jual kepada perusahaan lain, orang lain, dia pemilik saham, punya hak milik atas perusahaan. Imbalannya apa? Hak kepemilikan 5%, 10%, saham minoritas, saham mayoritas. Dividen. Dividen itu apa? Setiap tahun RUPS saham itu lalu membagikan dividen kepada para pemegang saham. Yang ketiga apa? Capital gain. Kalau sahamnya ini dijual, ya, ada ketika beli satu lembarnya 10.000, dijual harganya 11.000. Berarti naik 10%. Berarti ada capital gain sebesar, ya. Kalau dividen itu orangnya biasanya pegang saham jangka waktu lama, ya. Long term, dia analisisnya itu adalah percaya bahwa saham itu kita simpan terus, dia akan tetap menghasilkan. Kalau capital gain, dia itu ingin menghasilkan laba jangka pendek. Terus nah ini hak-hak yang dimiliki oleh investor saham. Yang pertama adalah kepemilikan. Di mana? Di RUPS. Jadi saham yang dimiliki itu berapa persen? Saham itu dinyatakan dalam misalnya 100 lembar. Punya 10 berarti 10%. Punya 50 berarti 50%. 30 berarti 30%. Nah, ini dia punya. Semakin banyak sahamnya berarti semakin banyak kepemilikannya, bisa mengontrol perusahaan. Lalu juga preemptive right untuk membeli saham. Naik atau turun? Ini 20 terus 10, separuh. Ya. Dividen awalnya berapa? 1.000, sorry. Returnnya 15%. Intrinsiknya berapa? Ya, jadi yang pertama tadi nomor 1 gimana? Growth-nya berapa? 20, 20, 20. Tahun ke berikutnya 10. Berikutnya apa? Dirupiahkan dividennya. 1.000, 1.200, 1.400, 1.700. Ya. Nah, lalu di present value ya, 1.200. Nilai sekarang tahun pertama ketemu 1.043. Di present value tahun kedua dari 1.400 jadi 1.000. Tahun ketiga 1.700 jadi 1.000. Tahun berikutnya ya menjadi 1.700 menjadi 1.100. Yang ini 38 menjadi. Lalu yang terakhir di present value ini dijumlah 28.
Ya, lalu ini kesimpulannya nilai intrínseksi saham tersebut adalah 28.264. Ini 1,15 ini dari mana? 1 tambah 15%, pangkat 1. 1 tambah 15% pangkat 1 tambah 15 pangkat dan seterusnya, ya. Ini. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Saya mau nanya, Pak. Untuk nama saya Reza Pratama, saya mau nanya untuk tahap-tahap perhitungan yang harus dilakukan dari model tadi yang Bapak jelaskan itu model non-constant growth rate model itu gimana sih, Pak? Oke. Ya. Terima kasih. Ini ya tahap-tahapnya ya. Ya, ini tahap-tahapnya memang ada 4 ya, Reza. Membagi aliran dividen, ya. Dari tahun 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, dihitung present value-nya. Jumlahnya berapa, lalu dicari present value-nya, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Ketiga, lalu dihitung semua alirannya tahun 1, 2, 3, 4, 5 dihitung. Lalu dijumlah. Ini bisa lebih mudah mungkin pakai hitungannya. Jadi yang pertama growth-nya atas ya. Ini dari soal ya. Dari soal. 20 20 20 10 10. Yang D0 dividennya dikalikan ya dengan dividen dikalikan dengan nominalnya. Ketemu tahap 2. Tahap ketiga di present value. Hasil dari dividen ini 1.200 dikalikan dengan present value tahun pertama. Ini dikalikan present value tahun kedua. Ini juga dikalikan dengan present value tahun dan seterusnya. Lalu yang ini juga pokoknya juga pokok dari ini juga dikalikan. Lalu yang keempat adalah tahap keempat adalah dijumlahkan. Ya. Di present value-nya. Begitu. Begitu ya, Reza? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ini ada 3 pertanyaan, ya. Silakan didiskusikan atau langsung maju, ya. Kita bahas bareng-bareng untuk mengukur pembelajaran.
penilaian harga saham. Baik, lalu terima kasih, pertemuan kita hari ini sudah selesai, sudah mengerjakan ya, diskusi, sudah ada post test, pretest ya. Lalu post test bisa dikumpulkan di link ya, yang sudah Bapak upload, silakan diupload diskusi kelompoknya via link ya. Setiap orang mengupload masing-masing ya, walaupun mengerjakannya individu. Materi pertemuan berikutnya adalah evaluasi kinerja portofolio, mengukur return portofolio dan kinerja portofolio. Demikian pertemuan kita hari ini dengan Pak Joni Kurniawan. Terima kasih. Kita bertemu minggu depan. Terima kasih.